PT Sejahtera Disabilitas akan mempresentasikan usaha dari kelompok kami yang anggotanya terdiri dari Hendrik Tanusisku Elaung Bandunga, Jaki, Muhammad Rizky Adityasyah, Ridho Alfisya, dan dengan saya sendiri Purna Ramdhani, dan yang satu lagi Ferdian Cahya Yudo. Nama usaha dari kelompok kami yaitu PT Sejahtera Disabilitas. PT Sejahtera Disabilitas didirikan untuk memberdaya penyandang disabilitas melalui peluang kerja yang layak dan inklusif. Banyak penyandang disabilitas menghadapi kesulitannya dalam memasuki dunia kerja. Meskipun memiliki keterampilan yang kompeten, dengan menyediakan layanan outsourcing tenaga kerja profesional dari kalangan disabilitas, perusahaan ini membantu organisasi memenuhi kebutuhan tenaga kerja sekaligus mendukung tanggung jawab sosial mereka. Melalui pelatihan keterampilan dan penempatan kerja yang tepat, PT Sejahtera Disabilitas berkomitmen menciptakan ekosistem kerja yang inklusif, produktif, dan keberlanjutan, serta mengurangi stigma terhadap disabilitas di masyarakat. Adapun berikut pembagian tugas di PT Sejahtera Disabilitas, di mana setiap anggota memiliki tanggung jawab di departemen masing-masing. Yang pertama di bagian manajemen. Untuk bagian manajemen ditanggung-jawabi oleh dengan saya sendiri, di mana tugasnya itu merencanakan dan mengawasi operasional keseluruhan untuk mencapai tujuan perusahaan. Dan untuk selanjutnya di bagian HRD ditanggung-jawabi oleh Purna Ramdhani. Di bagian HRD ini Purna Ramdhani memiliki tugas yaitu mengelola rekrutmen dan pelatihan tenaga kerja disabilitas agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Untuk di bagian trainer, di sini kita mengadaptasi pelatihan dengan cara online dan offline, di mana untuk online ditanggung-jawabi oleh Jaki dan untuk offline ditanggung-jawabi oleh Ferdian, di mana mereka bertugas untuk mengatur pelaksanaan pelatihan secara online dan offline. Dan untuk di bagian keuangan ditanggung-jawabi oleh rekan saya yaitu Ridho Alfisya, di mana Ridho bertugas untuk mengelola anggaran dan pelaporan keuangan untuk menjaga kesehatan finansial perusahaan. Dan untuk di bagian pemasaran ditanggung-jawabi oleh Hendrik, di mana dia bertugas untuk membangun hubungan kerjasama dengan perusahaan dalam menyuplai SDM disabilitas sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Layanan usaha PT Sejahtera Disabilitas yang pertama adalah penyediaan tenaga administrasi, tenaga kerja untuk pekerjaan administratif seperti entry data, pengarsipan, layanan pelanggan, atau pengelolaan dokumen. Yang kedua, layanan kebersihan, menyediakan tenaga kerja disabilitas di bidang kebersihan dengan menyesuaikan kemampuan mereka. Selanjutnya yang ketiga, layanan digital, pekerjaan berbasis teknologi seperti pengelolaan media sosial, desain grafis, penerjemahan, atau pekerjaan terkait data. Yang keempat, layanan kerajinan tangan atau industri kreatif, penugasan dalam pembuatan produk kerajinan, seni, atau pekerjaan yang memanfaatkan kreativitas seperti desain dan produksi barang dekorasi. Yang kelima, layanan call center atau dukungan pelanggan. Penyandang disabilitas dapat dipekerjakan untuk layanan customer service melalui telepon, email, atau chat, terutama bagi mereka dengan kemampuan komunikasi yang baik. Yang keenam, layanan edukasi pelatihan, menyediakan tenaga kerja disabilitas sebagai instruktur atau pendukung dalam program edukasi atau pelatihan yang relevan, terutama dalam topik yang terkait dengan pemberdayaan komunitas disabilitas. Ada beberapa alasan mengapa kami memilih untuk usaha outsourcing. Yang pertama ada inklusi sosial. Inklusi sosial di sini kami bagi menjadi dua. Yang pertama adalah memberdayakan penyandang disabilitas. Maksudnya adalah banyak penyandang disabilitas yang memiliki keterampilan dan potensi yang belum dimanfaatkan secara optimal. Jasa outsourcing membuka peluang kerja yang inklusif sehingga mereka dapat berkontribusi secara produktif di dunia kerja, serta
jasa ini memberikan kesempatan bagi mereka untuk mandiri secara finansial sehingga dapat meningkatkan taraf hidup penyandang disabilitas dan keluarganya. Berikutnya yang kedua, mengurangi diskriminasi. Penyedia jasa ini membantu mengurangi stigma sosial dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dengan membuktikan bahwa mereka mampu bersaing dan bekerja secara profesional. Selanjutnya ada efisiensi biaya. Efisiensi biaya yang kami maksud di sini karena adanya potensi dukungan dari pemerintah. Pemerintah biasanya mendukung inisiatif ini melalui kebijakan, insentif pajak, atau kemitraan dengan program pemberdayaan disabilitas sehingga memperkuat landasan usaha ini. Yang selanjutnya adanya peluang bisnis. Peluang bisnis dibagi menjadi dua. Yang pertama, pemanfaatan potensi. Pemanfaatan potensi di sini yang dimaksud adalah pemanfaatan potensi disabilitas yang memiliki kendala dalam mengembangkan potensi yang dimiliki atau pelatihan potensi. Yang kedua adalah reputasi perusahaan. Yang dimaksud reputasi perusahaan di sini adalah membangun stigma positif perusahaan atas pandangan kapitalisme masyarakat terhadap perusahaan. PT Sejahtera Disabilitas setidaknya memiliki tiga keunikan layanan jasa. Yang pertama, fokus pada disabilitas, kedua, program pelatihan, ketiga, teknologi canggih. Dalam fokus disabilitas, kami mempersiapkan tenaga kerja disabilitas yang terlatih dan profesional. Yang kedua, program pelatihan. Dalam program pelatihan ini pembangunan mental atau karakter, pembentukan karakter SDM yang berkualitas, berintegritas dalam dunia profesionalitas. Dan yang terakhir, teknologi canggih. Keunikan dalam layanan jasa ini, pemanfaatan teknologi untuk melakukan training terhadap disabilitas serta pengembangan kemampuan teknologi untuk para pekerja disabilitas. Berikut analisa perbandingan layanan jasa pada usaha sejenis. Di sini kita akan membandingkan perusahaan kita yang PT Sejahtera Disabilitas dengan perusahaan Ponsel Jobs Indonesia. Nah, untuk aspeknya, aspek fokus tenaga kerja di perusahaan PT Sejahtera Disabilitas itu disabilitas dengan Ponsel Jobs Indonesia itu normal. Aspek program pelatihan di PT Sejahtera Disabilitas itu offline dan online, sedangkan Ponsel Jobs Indonesia itu offline. Untuk aspek pemanfaatan teknologi di PT Sejahtera Disabilitas itu pengembangan potensi, sedangkan Ponsel Jobs Indonesia itu perekrutan dan pemasaran. Untuk aspek inklusi sosial di PT Sejahtera Disabilitas itu sangat tinggi, sedangkan di Ponsel Jobs Indonesia itu sangat rendah. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.